Halo, perkenalkan nama saya Andres. Di sini saya akan menjelaskan tentang ide bisnis saya. Yang pertama, implementasi jiwa usaha dalam pekerjaan saya sehari-hari. Dalam pekerjaan saya sebagai staf marketing, jiwa berwirausaha saya juga ditempa agar penjualan yang dilakukan oleh perusahaan lebih baik lagi. Dengan kerja keras, membuat keputusan dan menjalankan keputusan yang telah dibuat. Dan juga selalu mencari peluang untuk mendapatkan hati para customer agar tidak mengecewakan. Walaupun sebagai pegawai, saya juga harus mengembangkan jiwa wirausaha dalam diri saya agar pekerjaan yang saya lakukan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Di dalam divisi marketing pun banyak pelajaran yang dapat diambil sebagai bahan untuk mengembangkan jiwa berwirausaha, seperti mencari relasi yang baik kepada banyak orang, mengembangkan strategi marketing yang efektif dan efisien agar penjualan meningkat, dan juga terus mengembangkan inovasi-inovasi terbaru untuk tetap mendapatkan keuntungan. Terlebih lagi, di masa pandemi ini, banyak sekali hambatan yang biasanya tidak ditemui saat hari-hari biasanya, di mana banyak aktivitas yang seharusnya dilakukan secara tatap muka menjadi tidak mungkin dilakukan. Dengan adanya tantangan ini, maka saya dan seluruh bagian dari marketing terus menyesuaikan diri terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi. Jika kami tidak segera beradaptasi, maka secara perlahan namun pasti kami akan kalah dalam persaingan. Begitu pula dalam berwirausaha, di mana jika kita tidak melangkah maju dan terus-menerus dalam keadaan diam, maka mungkin saja usahanya tidak akan bertahan lama. Berwirausaha bukan hanya tentang membuat suatu usaha saja, tetapi juga tentang bagaimana kita dapat mengembangkan dan juga mempertahankannya. Dalam hal ini, saya pun memulai mengembangkan jiwa berwirausaha saya agar bila suatu saat nanti saya mempunyai kesempatan untuk membangun suatu usaha, maka saya lebih mudah untuk membangun usaha tersebut karena sudah terbiasa dalam pekerjaan saya sehari-hari. Ini flyer yang sudah pernah saya buat. Ide bisnisnya dengan modal usaha yang tidak begitu besar, warung kopi sederhana adalah salah satu peluang usaha yang menjanjikan, dengan syarat dapat melihat dan mempelajari strateginya. Jika diamati, hampir di setiap daerah, mulai perkampungan hingga kawasan perkotaan, pasti ada spot-spot tertentu yang bisa kamu temukan untuk warung kopi. Ada beberapa trik yang bisa diusahakan agar usaha dapat berjalan sesuai rencana, dan tentunya akan membawa keuntungan. Menentukan target yang akan dibidik. Saya mencoba untuk membuat strategi yang menyasar anak muda, di mana konsep yang akan diterapkan akan dibuat menarik dan stylish dengan modal yang tidak terlalu besar. Salah satu contoh dari implementasi strategi ini seperti diberikan jaringan WiFi atau disediakan TV dan alat musik untuk memberikan kesan santai bagi pengunjung. Empati dalam menemukan ide bisnis. Peran empati dalam mengembangkan ide bisnis sangat baik. Dalam dunia wirausaha, mengembangkan rasa empati atau kepedulian penting berkenaan dengan usaha menumbuhkan jiwa berwirausaha. Rasa empati yang tinggi akan membantu kita menghasilkan karya yang tidak hanya dapat dinikmati oleh diri sendiri, melainkan dapat dinikmati dan menguntungkan untuk sesama. Profesor Philip Kotler yang dijuluki Bapak Marketing Modern memberikan nasihatnya kepada para pebisnis di Indonesia. Think customers and you'll be safe, atau artinya rangkullah para pelanggan Anda supaya bisnis Anda tetap berlangsung baik. Keunggulan bisnis seperti itu lebih menjamin kesuksesan dan pasti sulit dibajak pesaing manapun. Empati yang dikembangkan dalam diri seseorang yang memulai atau menjalani wirausahanya memiliki banyak manfaat bagi kesuksesan. Berikut 5 manfaat utama yang dihasilkan jika memiliki empati. Yang pertama, identitas. Empati mempengaruhi identitas diri karena cenderung mengenali diri sendiri, memperhatikan orang-orang yang menghabiskan waktu bersama dengan kita. Yang kedua adalah kerjasama. Empati bermanfaat untuk meningkatkan kerjasama tim. Empati juga membantu tim dapat melakukan hal bersama secara efektif. Inovasi. Empati dapat memperluas wilayah dan juga pola pikir yang dimiliki seseorang serta mampu untuk menguji ide-ide baru yang belum ada sebelumnya. Inilah yang menjadi bagian dalam proses menciptakan inovasi. Membuat inovasi sangatlah penting bagi kemajuan karir. Inovasi membuat kita terus bertumbuh dan mengalami peningkatan. Kita tidak akan pernah mengalami kebuntuan bahkan kemunduran karir. Yang keempat, memberikan pengaruh. Selain bermanfaat bagi komunitas, empati juga menghasilkan manfaat bagi individu. Empati dapat meningkatkan kepercayaan diri yang dibutuhkan untuk menumbuhkan siapa kita, memberikan pengaruh bagi orang lain, dan membuat kita mampu menempatkan diri pada posisi orang lain. Yang terakhir, empati atau tindakan. Ada 2 cara yang dapat dilakukan untuk berempati. Pertama, kita dapat berempati dengan mempertimbangkan pemikiran orang lain. Kita membayangkan bagaimana rasanya menjadi seseorang dan apa yang akan dipikirkan saat kita berada di posisinya.
Ini yang disebut dengan empati kognitif. Kedua, kita dapat berempati dengan memfokuskan diri pada perasaan orang lain. Kita membayangkan seperti apa perasaan yang dimiliki saat berada di posisi orang tersebut. Inilah yang disebut dengan empati emosional. Define rencana bisnisnya. Selama tahap define, mengumpulkan informasi yang telah kita buat dan kumpulkan selama tahap empatis. Di sini kita akan menganalisis, pengamatan, dan mensintesisnya untuk menemukan masalah inti yang telah diidentifikasi. Kita harus berusaha mengidentifikasi masalah sebagai pernyataan masalah dengan cara yang berpusat pada manusia. Tahap define akan membantu para desainer dalam sebuah tim untuk mengumpulkan ide-ide hebat, untuk membangun fitur, fungsi, dan elemen lain. Untuk menyelesaikan masalah atau paling tidak memungkinkan pengguna untuk menyelesaikan masalah sendiri dengan tingkat kesulitan minimal. Permasalahan yang banyak terjadi di Indonesia adalah banyaknya kebutuhan akan tempat untuk hangout, tetapi di satu sisi remaja tidak mempunyai terlalu banyak uang untuk dipakai hangout. Disinilah dimana penawaran permintaan bertemu dengan adanya warkop. Para remaja dapat hangout tanpa harus mengeluarkan banyak uang untuk membeli makanan, karena pada dasarnya sebagian besar pelanggan warung kopi kurang memperhatikan bagaimana rasa makanan yang disediakan di warung kopi. Mereka lebih menaruh perhatian terhadap tempat dan fasilitas yang dibelikan. Ideat adalah tahapan di mana Anda menciptakan berbagai alternatif desain yang radikal. Ideat adalah proses yang melebar dalam hal menciptakan konsep dan luaran. Tujuan dari ideat adalah untuk mengeksplorasi ruang solusi yang luas, baik ide dalam jumlah besar maupun ide yang beragam. Saya berpikir untuk membuat warung kopi di pinggir jalan, tetapi dengan konsep tempat yang lebih cozy. Mungkin dibutuhkan bangunan semi permanen agar tempatnya lebih terlihat aman dan nyaman. Pelanggan juga dapat makan dengan atau minum tanpa harus terganggu angin atau suara yang terlalu berisik dari luar, sehingga akan menjadi tempat yang sangat baik untuk hangout. Prototype itu ada 4 komponen. Pertama ada orang, termasuk yang menguji produk dan melakukan pengamatan atau observer. Kedua ada objek atau benda, statis dan interaktif, termasuk prototype dan objek lain yang berinteraksi dengan orang lain atau prototype. Ketiga lokasi, tempat, dan lingkungan. Kemudian ada interaksi, digital atau fisik, antara orang, objek, dan lokasi. Pembuatan prototipe seringkali dianggap sebagai cara untuk menguji fungsionalitas, tetapi sebenarnya memiliki banyak tujuan lain, yaitu memperoleh empati, membuat prototipe, memperdalam pemahaman tentang user dan ruang desain. Kedua ada eksplorasi, mengembangkan banyak konsep untuk diuji secara paralel. Kemudian pengujian, membuat prototipe untuk menguji dan menyempurnakan solusi. Yang terakhir ada inspirasi, menginspirasi orang lain untuk menunjukkan visi usaha kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.